Halo sahabat Bawaslu di seluruh Indonesia, senang sekali saya Masai Fitria dapat menyapa sahabat kembali di awal tahun 2026 ini tentunya di podcast Bawaslu. Masih dengan doa yang sama, semoga sahabat Bawaslu selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Seperti yang sahabat Bawaslu ketahui bahwasanya pemilu dan pemilihan serentak telah kita lalui. Namun tugas menjaga kualitas demokrasi tentu belum selesai. Nah, disinilah tantangan kita bersama sahabat Bawaslu. Dan di episode kita kali ini, kita akan membahas bagaimana api pengawasan pemilu tetap terjaga agar tidak padam melalui pengelolaan dan penguatan SDM Bawaslu di seluruh Indonesia. Langsung saja telah hadir bersama kita, anggota Bawaslu Republik Indonesia, Koordinator Divisi SDM Organisasi dan Diklat, Bapak Herwin J. Hamanlonda. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Baik sekali. Luar biasa sekali. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Pak Herwin karena telah berkenan mengisi podcast Bawaslu di awal tahun ini. Nah, langsung saja nih Pak Herwin. Sebelumnya yang ingin saya tanyakan Pak Herwin, sebagai anggota Bawaslu Republik Indonesia, koordinator yang membidangi divisi SDM, organisasi, dan diklat, bagaimana Bapak melihat peran SDM dalam menjaga kualitas pengawasan pemilu selama ini? Sebelum masuk di kualitas pengawasan pemilu, sebenarnya kita tahu juga bahwa kenapa sih perlu ada pengawasan pemilu. Pada awalnya sih pengawasan pemilu itu dilakukan ya karena ada kekhawatiran, ada keberatan tentang proses dan hasil pemilu yang diragukan. Nah, oleh karena itu di awal-awal pembentukan pengawas pemilu, ya Bawaslu dalam hal ini di awal sebagai Panwaslak itu ada dalam rangka untuk mengawasi proses dan hasilnya supaya mendapatkan legitimasi rakyat. Nah, dalam konteks pemilu 2024 termasuk 2024 untuk pemilihan, ya memang kita lihat cantolan hukumnya, dasar hukumnya di Undang-Undang 7 2007. Pengawasan pemilu sebenarnya dilakukan untuk melihat apakah proses pelaksanaan pemilu itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dilakukan dalam 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah fungsi pencegahan, di mana kualitas pengawasan pemilu, hasil-hasil kerja pengawasan pemilu ini dari sisi pencegahannya sudah bisa memprediksi, mengingatkan kepada kita semua bahwa apa yang kemungkinan besar bisa akan terjadi. Ya. Dalam konteks ini maka Bawaslu menghasilkan yang namanya indeks kesetaraan pemilu. Ini yang bagian dari komitmen kita untuk menjadikan Bawaslu sebagai lembaga yang bisa memberikan informasi semacam yearly warning system kepada kita, pencegahan dini apa yang tidak boleh dilakukan sehingga pelanggaran tidak terjadi. Dan juga ada berbagai macam rapat koordinasi, penyiapan surat himbauan, kemudian mempersiapkan lembaga-lembaga terkait untuk bersama-sama dengan Bawaslu dalam pengawasan partisipatif. Kemudian yang kedua sebenarnya kalau fungsinya fungsi penindakan. Fungsi penindakan adalah bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu untuk memastikan bahwa orang yang dilaporkan atau diduga melanggar maka dia harus benar-benar dilakukan proses penanganannya. Sehingga keadilan pemilu itu diwujudkan. Dan semua itu dibungkus dalam konteks pelaksanaan pengawasan secara melekat. Nah, ini benar-benar bahwa Bawaslu itu harus mengetahui secara jelas dan rinci terkait dengan tugas-tugas pengawasan pemilu. Dalam hal ini kalau kita perhatikan maka sangat krusial saya katakan bahwa jantung semuanya pengawasan pemilu untuk mengukur kualitas pemilu adalah sumber daya manusia. Betul. Nah, dalam konteks ini kalau kita perhatikan bahwa berbicara tentang pemilu itu berbicara tentang bagaimana pertemuan antara penerapan peraturan perundangan hukum di situ, tapi juga dia akan bertemu dengan persoalan-persoalan politik, karena pemilu kan bagaimana para peserta pemilu meraih kekuasaan melalui kursi-kursi di legislatif dan di eksekutif. Dan yang ketiga relasi sosial di dalam. Maka ini sangat kompleks terkait dengan kerja-kerja pengawasan pemilu. Nah, untuk itu
sumber daya manusia Bawaslu itu harus sebenarnya diarahkan kepada bagaimana Bawaslu itu dalam ini pengawasan pemilu dari tingkat RI sampai tingkat ad hoc, dia harus mampu secara kualitas kompetensinya, dia kuat secara kompetensi, kemudian dia punya keberanian untuk mengungkapkan segala sesuatu, integritas di situ, dan yang terakhir adalah ada sensitivitas etik yang harus dia lakukan. Mana yang tidak boleh dilakukan, tidak sekedar apa yang telah diatur dengan jelas dan tegas dalam regulasi. Semua itu sebenarnya sebagus apapun regulasi yang dibuat, serapi apapun desain pengawasan yang didesain, dan sedetail apapun alat kerja pengawasan yang kita lakukan, itu tidak akan berhasil kalau tidak ada sumber daya manusia dikaitkan dengan 3 tadi, hukum, politik, dan relasi sosial. Maka ini bagian dari tugas kita, dan dalam konteks selanjutnya menjadi tugas kita bahwa bagaimana menyandingkan 3 hal tadi. Dia secara kapasitas mampu melaksanakan tugas, berarti dia mempelajari semua regulasi, baru regulasi yang dihasilkan oleh KPU dan regulasi oleh Bawaslu, tapi juga dia melaksanakan itu secara berintegritas. Nah, ini yang jadi catatan kita bersama, karena ini 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kita fokus ke situ, ada keseimbangan. Karena seseorang itu walaupun sepintar apapun dia menguasai regulasi, kalau dia tidak punya integritas dan sistem etik, maka dia bisa saja digoda, bisa saja terpengaruh. Tetapi kalau dia berintegritas tetapi tidak ada kemampuan mengeksekusi berdasarkan regulasi, maka tidak akan efektif, dia akan bekerja. Jadi ada keseimbangan itu yang kita lakukan, dan saya yakin kalau sumber daya manusia mengarah ke situ, maka kualitas pengawasan pemilu akan baik ke depan. Saya sepakat sekali Pak Herwin bahwasanya memang jantung daripada kualitas pemilu kita itu bersumber daripada kualitas SDM kita. Nah, terkait hal tersebut, adakah evaluasi menyeluruh Pak Herwin terkait manajemen SDM yang dilakukan setelah pemilu dan pemilihan serentak kemarin? Kalau kita perhatikan bersama, ya pertama kalau kita lihat ya secara eksternal dulu, karena Bawaslu tidak bisa melakukan evaluasi kita pun sudah melakukan secara internal. Tapi kalau secara eksternal kami sudah berapa kali melakukan survei, melakukan pendapat publik terkait dengan kerja-kerja pengawasan pemilu, dan hasilnya memang beberapa lembaga survei menyatakan kerja pengawasan pemilu baik, di atas 70-80%. Dan juga memang tidak harus dipungkiri, memang ada juga tindakan perbuatan pengawas pemilu yang berujung kepada proses penegakan hukum dan penegakan etik. Terutama kalau kita lihat dalam konteks pertanggungjawaban hukum dan pertanggungjawaban etik itu ada dilihat putusan-putusan, misalnya ada beberapa kawan kita yang berakhir ke persoalan-persoalan hukum di lembaga peradilan. Ada yang sementara sekarang masih jalan di DKPP. Kebetulan saya baru dipercayakan oleh pimpinan yang lain untuk menjadi perwakilan Bawaslu di DKPP. Ya kita lihat masih juga ada laporan, dan ada yang memang sungguh memiriskan hati kita bahwa masih ada teman-teman kita yang justru melakukan perbuatan-perbuatan yang mencederai demokrasi, terutama juga terkait dengan integritasnya. Nah, secara internal sebenarnya kita sudah melakukan evaluasi. Evaluasi yang kita lakukan ya bisa saja beberapa kali kita pertemuan. Pertama, kita melihat, karena berbicara tentang evaluasi SDM itu kan berbicara mulai dari proses rekrutmen. Betul. Nah, kalau bicara proses rekrutmen itu kan terdiri dari 2, rekrutmen pimpinan, dalam hal ini ketua anggota, baik yang bersifat permanen maupun bersifat ad hoc, dan ini sebenarnya yang kita lakukan evaluasi ini, implikasinya outputnya adalah perbaikan undang-undang pemilu. Misalnya terkait dengan
jumlah keanggotaan apakah dia berpengaruh dengan proses pelaksanaan tugasnya. Kemudian terkait dengan syarat keanggotaan, apakah ini juga akan secara relevan berpengaruh pada tugas-tugas pengawasan pemilu. Terutama juga kalau kita perhatikan, sebenarnya evaluasi ini ada dua hal, evaluasi bagi lembaga permanen, evaluasi bagi lembaga ad hoc. Permanen itu kan ada di Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, gimana kita bisa merumuskan, misalnya kan terkait undang pemilu, misalnya kalau ke depan Bawaslu nanti akan membuat semacam blueprint pengembangan SDM. Periode berikutnya persoalan nanti ini tahun kita lakukan, persoalan nanti itu dipakai atau tidak itu urusan lain. Ini jadi tanggung jawab kelembagaan kami yang mengampu ini. Misalnya begini, kalau kita perhatikan postur dan profil pengawas pemilu di tingkat permanen RI itu kan boleh dikatakan regulator, maka diperlukan orang-orang yang benar-benar dia bisa membuat regulasi yang mengantisipasi problematika-problematika tadi. Sambil di provinsi ya kita perlukan orang-orang yang benar-benar dia bisa mengimplementasikan apa yang menjadi keputusan kebijakan nasional yang bisa melakukan pembinaan dari sisi kabupaten kota. Dan kabupaten kota ya mereka yang paling sangat bertanggung jawab karena berhadapan langsung dengan dinamika sosial, dinamika politik di tingkat kabupaten kota. Ini memang harus diperlukan sebuah proses pembinaan SDM yang berkelanjutan. Terutama memfungsikan teman-teman staf sekretariat yang ya apalagi yang PNS dan P3K di ASN yang benar-benar sepanjang lembaga ini ada, berarti teman-teman SDM pegawai sekretariat ini ya ada. Maka proses pembinaan berkelanjutan itu sangat penting sekali. Nah, kemudian yang berikut yang jadi catatan kita adalah ad hoc. Ad hoc itu jadi begini, pekerjaan pengawasan itu tidak sekedar dipandang sebagai pekerjaan yang bersifat administratif. Tapi pekerjaan pengawasan ini sebenarnya bersifat bagaimana pengawas pemilu ini dia mampu melaksanakan tugasnya untuk menjamin hak politik rakyat bisa terlaksana. Dua hal sih, hak konstitusional warga negara. Hak untuk dipilih dan yang khusus hak untuk memilih. Dalam konteks ini maka pengawas pemilu harus melakukan itu. Dan oleh karena itu khusus kepada ad hoc ini karena mereka menjadi di lapangan bekerja dengan sangat dinamis, maka diperlukan proses pembinaan yang sangat berbeda dengan karena mempersiapkan mereka ini perlu waktu yang harus kita persiapkan. Sambil yang memang kita dalam salah satu evaluasi kita mengusulkan kalau bisa keberadaan pengawas pemilu itu ada, terutama permanen ada sebelum tahapan dimelakukan. Kemudian yang kedua, ini untuk permanen, itu yang ad hoc, yang mudah-mudahan di Undang-Undang Pemilu yang baru ini memberikan waktu yang cukup bagi lembaga pengawas pemilu permanen untuk membentuk ad hoc. Itu kan bisa terkait dengan kawan-kawan di kecamatan, dia secara langsung berhadapan dengan pemangku kepentingan, terutama dengan tadi rakyat selaku pemegang kedaulatan untuk dijamin hak memilihnya maksud saya, supaya dia bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang memang dalam konteks sambil kita tidak pernah melupakan kawan-kawan sekretariat. Waktu tahapan pemilu ada beberapa program peningkatan kapasitas kita tangguhkan dulu karena ada lagi tahapan, misalnya di penjenjangan karir kemarin diklat kepemimpinan kan kita tunda dan ketika di tahapan ini kita lakukan lagi supaya nanti pemilihan SDM-nya bisa berkelanjutan. Baik, luar biasa sekali. Nah, sahabat Bawaslu, tentunya Bawaslu merupakan suatu prestasi ya Pak Herwin, karena berdasarkan hasil survei masyarakat kita 70-80% masih percaya akan lembaga ini, dan tentunya ini menjadi PR kita bersama untuk merawatnya ya, karena mempertahankan lebih sulit daripada meraih. Nah, Pak Herwin, penasaran juga nih kita terkait apakah ada nih pendekatan baru atau
aktif dalam pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM Bawaslu setelah pasca pemilu dan pemilihan kemarin? Selama ini kan yang kita pahami bahwa proses peningkatan kapasitas berlangsung satu arah. Proses pemateri, memberikan materi kepada peserta pelatihan, bimbingan teknis atau dalam konteks peningkatan kapasitas, ya satu arah dari atas ke bawah, dari depan kelas kemudian di sebuah ruangan kelas. Nah ini yang sementara kita lakukan. Kita punya sebenarnya ke depan akan mengembangkan yang namanya Bawaslu Membelajarkan. Bawaslu Membelajarkan ini sebenarnya mengkombinasikan antara pembelajaran yang bersifat satu arah, mengkombinasikan dengan LMS, itu Learning Management System, e-learning yang kita siapkan. Kemudian kita juga menggabungkan dengan mentoring. Jadi ada kawan-kawan yang di tingkat staf sekretariat yang tahu juga membelajarkan sesama lain. Kemudian ada pembelajaran rekan sejawat. Jadi kita membuat proses pembelajaran ini mereka saling membelajarkan karena semua pasti punya pengalaman. Betul. Praktek-praktek baik yang kita dapatkan, person to person ini dia punya pengalaman yang dia bisa sampaikan dalam konteks ini. Kita sudah lakukan tahun kemarin dan tahun ini kita akan lakukan baik dalam kategori pengawas pemilu ketua dan anggota, baik provinsi sampai kabupaten kota, dan mungkin juga berikut ketika ada tahapan pemilu, ada ETO, kita akan terapkan mentoring, pembelajaran rekan sejawat, menggunakan e-learning melalui LMS maupun pembelajaran yang bersifat satu arah. Sebagai bagian kita memperkuat pembelajaran sehingga teori yang didapatkan, pengalaman yang ada selama ini yang bisa saja tidak terdapat dalam teori dan regulasi, itu akan memperkuat kemampuan personal daripada jajaran pengawas pemilu. Dan yang kedua, dia akan mudah-mudahan dia akan juga memperkuat terkait integritas pengawas pemilu yang di dalamnya juga termasuk di dalam itu ada sensitivitas etik. Mana yang patut dan tidak patut dilakukan, tidak sekedar mana yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan berlaku. Tentunya program Bawaslu Membelajarkan ini sangat disambut baik Pak Kordif oleh jajaran pengawas kita. Terlebih di masa non tahapan ini memang sudah waktunya untuk terus mengasah kemampuan dan untuk terus belajar agar api pengawasan pemilu tetap terjaga gitu ya Pak Kordif ya. Nah selanjutnya apa aja sih Pak Kordif tantangan yang paling signifikan dalam pengelolaan SDM Bawaslu di seluruh Indonesia ini, terutama setelah pemilu dan pemilihan serentak kemarin? Tadi kan saya sudah katakan sebenarnya awalnya di ketentuan peraturan perundang kita tidak mengkhususkan terkait dengan syarat administratif. Misalnya latar belakang pendidikan kan tidak ada syarat. Beda dengan untuk ketua anggota ya, untuk pimpinan. Kalau untuk staf, ya pasti sudah, kalau berbicara tentang pengangkatan P3K, PNS, apalagi PNS kan, CPNS, ada kekhususan pendidikan apa. Betul. Nah, tapi di pengawas pemilu tidak ada. Ya paling di tingkat lembaga permanen Pro RI dan provinsi, Bawaslu RI, Bawaslu provinsi kan minimal S1. Ya. Kemudian malah di kabupaten kota SMA. Jadi tidak ada. Nah ini jadi problem di kita. Nah problematika di kita ini yang jadi masalah. Dan mengatasinya kami sudah lakukan sekarang. Bisa saja, nggak tahu apakah undang-undang pemilu akan membatasi itu, tapi kalau tidak maka tadi Bawaslu Membelajarkan sebenarnya salah satu outputnya adalah mempersiapkan calon pengawas pemilu supaya nantinya dia ketika masuk tidak terlalu lama lagi dia mempersiapkan diri secara dasar pengawasan pemilu. Ya. Nah ini yang memang berarti kan tingkat pemahaman ketentuan regulasi kapasitasnya berbeda. Tuh. Satu sama lain. Itu antar personil. Walaupun
tidak harus kita pungkiri, kita juga di tempat lain juga begitu. Tapi memang akan ada ketimbangan. Yang kedua, ketimbangan antar daerah. Ya, memang ada daerah-daerah tertentu yang harus kita perlakuan khusus. Malah kita melakukan BIMTEK berkali-kali supaya nantinya mereka bisa memahami regulasi dengan sangat baik, terutama dia bagaimana mengimplementasikan ketentuan yang ada dikaitkan dengan kondisi kekinian di lapangan. Terutama ya itu tadi bagaimana manajemen pengambilan keputusan yang benar-benar harus kita perkuat terkait dengan ini. Ya itu memang problem pengawasan pemilu bukan cuma sekali di lembaga lain juga demikian, tetapi ya memang jadi tantangan kita ke depan. Yang ketiga sebenarnya begini, tantangannya ini kan proses perkembangan global kan tidak sekedar berbicara kerja-kerja berbasiskan data manual. Tapi kan sekarang kerja-kerja berbasiskan elektronik. Ada perkembangan terkait dengan AI misalnya, artificial intelligence. Di satu sisi dia akan kita pergunakan untuk memetakan potensi rawan secara tepat dan tepat. Tapi di sisi lain juga yang dampak yang perlu antisipasi adalah dalam perkembangan AI tidak bisa membedakan antara mana yang palsu, mana yang asli terkait dengan sesuatu konten video ataupun suatu gambar yang berpotensi melanggar ketentuan. Nah, ini yang memang kita persiapkan, tentang ini kita persiapkan jajaran kita ya bagaimana dia secara adaptif bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman sehingga pengawasan ke depan terutama menjelang pemilu 2009 Bawaslu itu sudah sangat siap untuk melakukan tugas pengawasan. Luar biasa sekali Pak Kordif. Terakhir Pak Kordif, pesan Bapak untuk seluruh jajaran pengawas dan masyarakat dalam terus menjaga api pengawasan pemilu meskipun pemilu dan pemilihan kita telah usai. Silakan. Pemilu dan pemilihan 2004 itu telah selesai dilaksanakan. Kita syukuri itu adalah bagian dari kerja-kerja kita semua. Apapun hasilnya, seberapa ketat, seberapa dinamikanya pelaksanaan itu bagian dari sejarah yang kita telah lewati dan itu saya apresiasi kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama dalam mengawal kerja-kerja pengawasan pemilu, dalam melakukan kritik-kritik kepada kami sebagai bagian, saya pikir sebagai bagian kecintaan masyarakat Indonesia kepada kerja-kerja pengawasan pemilu dan juga sebenarnya bagian dari harapan bagaimana Bawaslu akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Saya mengajak Ibu, Bapak, saudara sekalian, masyarakat Indonesia untuk bersama-sama dengan Bawaslu. Kami punya jajaran di bawah sampai saat ini. Kami secara terus-menerus melakukan tugas-tugas pengawasan pemilu. Ada dua hal yang kami lakukan. Pengawasan non-tahapan pemilu saya terkait dengan pemutaran data pemilih berkelanjutan dan pemutaran pengurus partai politik berkelanjutan. Saya berharap ini semua kita bisa memutarkan dan membantu kami untuk tugas-tugas sebagai bagian pembelajaran kita supaya masuk pada tahapan pemilu 2029. Sambil mari kita persiapkan jajaran pengawas pemilu dengan melakukan berbagai macam diskusi, dialog dalam konteks kami mendapatkan masukan bagaimana pengawas pemilu yang ideal untuk ke depan sebagai tugas dan komitmen kita untuk menghasilkan kualitas pengawasan pemilu yang lebih baik untuk pemilu berikutnya. Luar biasa sekali. Sekian sahabat Bawaslu, podcast kita bersama Pak Herwin dan tentunya banyak sekali pembelajaran yang kita dapat dari diskusi podcast pada episode kali ini. Sebelum saya tutup, mungkin kita bisa tagline bersama terlebih dahulu Pak Kordif. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.
Terima kasih sahabat Bawaslu sudah menonton podcast Bawaslu RI. Saksikan episode podcast Bawaslu yang akan datang. Sampai jumpa.